Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AR Official. Kali ini saya akan membahas teman-teman ya tentang gimana caranya mendapatkan pemahaman untuk parameter driver yang ingin menjadi prioritas dari server. Nah, karena memang sekarang ini dengan banyaknya driver yang membludak ya, membludak banget di semua kota di se-Indonesia. Grab ya, driver Grab itu banyak sekali di kota-kota teman-teman, bahkan ribuan ya, ratusan bahkan ribuan. Ketika saya on beat pun nongkrong gitu ya, ternyata disitulah banyak banget para mitra driver, Grab driver yang ngetem, walaupun mereka memang tidak satu akun aja ya, tapi tetap mitra Grab driver ini banyak banget ya untuk sekarang. Nah, artinya sekarang kita pahami dulu. Ya. Pertama, teman-teman silahkan on beat secara individual. Nah, ini pentingnya ya. Kenapa on beat secara individual? Karena kalau kalian berkerumun, terus kita kebanyakan ngobrolnya, terus kita juga adu-aduan sinyal, terus akun dengan history juga. Nah, ini yang membuat akun yang semakin anyep jadi makin anyep lagi, akun yang gagu semakin gagu. Nah, yang gacor ya gacor, yang gagu ya gagu. Jadi seperti itu kalau kalian melakukan yang namanya berkerumun ketika on beat. Jadi saran saya individual saja. Nah, jadi kalian mainnya ya eh, jangan lebih dari 3 driver saat berkumpul. Nah, karena kan kalau saya lihat di pinggir jalan itu mereka pada ngetem lebih dari 10 orang bahkan lebih, membuat suatu kerumunan yang saya rasa itu berebutan satu orderan saja. Jadi 20 driver ordernya cuma satu. Nah, jadi pertama kita yang harus dilakukan adalah bermain individual saja. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, kalau teman-teman ingin menjadi prioritas GrabFood, saran saya kalian main dengan top up yang cukup besar ya, cukup berani. Jadi kalau kalian sering top up, terus kan otomatis mendapatkan orderan dengan jumlah yang banyak ya. Jangan khawatir mendapatkan orderan fiktif, Grab mudah untuk di reimbursement. Kalian bisa cek di video saya gimana caranya ngecek cara reimbursement orderan fiktif ya. Jadi pasti dicairin kok hari itu juga. Kembali ke topiknya, jadi kalian berani top up ya minimal 300.000 sampai 500.000. Nah, walaupun nanti kita top up terus, ya itu memang konsekuensinya. Kalau kamu mau gacor, kalau mau orderan foodnya lancar, memang lebih sering top up dengan dalam jumlah yang besar ya kalau kita punya modal. Nah, nanti ke depannya, walaupun kita nggak punya modal sekalipun, walaupun kita nggak punya modal di dompet kredit, itu biasanya karena histori yang kita sudah dapatkan di restoran dengan melatih akun top up besar. Nah, otomatis dengan kalian punya dompet kredit yang kecil ataupun minus sekalipun pasti bakalan dikasih orderan. Nah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, ini yang sangat penting adalah jemput customer dan menurunkan customer sesuai titik. Nah, ini yang pernah saya sampaikan sebelumnya ya. Kalau kalian menurunkan atau menjemput customer tidak sesuai dengan titik, itu bisa terindikasi kecurangan dari pihak aplikator. Apalagi sekarang dengan banyaknya driver, Grab semakin gampang memutuskan mitra ya karena memang penggantinya banyak dan juga pendaftarnya pun banyak. Bahkan sampai saat ini Grab aplikasi ya aplikator tetap membuka terus lowongan mitra driver ya. Jadinya kalau kalian diputus mitra, pihak aplikator nggak bingung untuk mencari pengganti mitra yang baru. Jadi putus satu ya mungkin 100 tumbuh gitu kan. Jadi 100 yang daftar. Nah, saran saya kalau kalian jemput customer ya memang sesuai titik aja ya. Kalau customernya beda titik, kalian gimana caranya? Kalian ambil dulu customernya, lalu kalian memulai perjalanan di titik yang di titik yang sudah dipesan customer melalui aplikasi ya. Sebelumnya mungkin kalian konfirmasi dulu ke customer ya.
supaya nggak ada kesalahpahaman. Dan juga untuk titik lokasinya setelah penurunan, saran saya minimal di area hotspot 20 meter setelah di titik. Ya, kalau udah lewat dari situ, itu juga bisa terindikasi kalian membawa orderan fiktif melalui customer. Jadi tanpa customer gitu. Jadi itu orderan-orderan tembakan bahasanya ya. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya teman-teman bisa pahami juga ya perangkat yang kalian punya. Makin ke sini Grab juga makin besar kapasitas penyimpanannya. Jadi kalau kita masih pakai yang penyimpanan internal itu sekitar 2 RAM 2 itu 2 giga sepertinya udah mulai oleng ya. Kalau kalian banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kalian download ya. Tapi kalau masih pakai satu aplikasi Grab Driver aja seperti WhatsApp-nya nggak ada, terus pokoknya kayak TikTok gitu nggak ada, ataupun media sosial yang lainnya nggak ada, itu insya Allah masih berjalan dengan lancar. Nah, namun kalau kalian punya banyak aplikasi terus pakai RAM-nya 2, ini saya rasa berat sekali untuk menerima orderan, sehingga membuka aplikasi pun cukup berat. Nah, ini kan ada suka ada pergerakan gitu ya ketika kalian buka aplikasi Grab Driver, itu biasanya titiknya gerak-gerak. Tapi kalau HP-nya ngehang, HP-nya kurang mumpuni, kurang spesifikasinya nggak mendukung, itu biasanya titiknya suka kabur, bahkan nggak bergerak sama sekali. Ketika kalian melipir, dia diam di tempat yang nggak mengikuti titik maps. Jadi titiknya udah di sebelum kalian melipir gitu kan. Nah, jadi perangkat juga harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah sinyal. Kembali lagi, kalau sinyal ini saya rasa memang sesuai di lokasi ya. Bahkan dengan sinyal yang bagus sekalipun, kalau memang lokasinya kurang bagus, ya tetap aja sinyalnya ini ada keterangan menyambungkan ketika kita membuka aplikasi Grab Driver. Nah, oke, itu aja untuk malam ini. Kalian bisa pahami ya. Jadi supaya diprioritaskan oleh server, walaupun memang yang menentukan adalah orderan di kota kalian. Ya, jadi tergantung orderan ya. Apalagi kalau hujan, orderan banyak, orderan ngeblast, drivernya sedikit, siap-siap jemput jauh, dan juga tapi siap-siap juga mendapatkan orderan yang lebih banyak lagi. Itu biasanya yang saya alami ketika hujan, orderan semakin meningkat. Tapi apakah kita gacor hanya menunggu hujan gitu kan pertanyaannya. Kan kita pengennya gacor setiap hari ya, karena memang kebutuhan untuk memenuhi ya kehidupan sehari-hari. Jadi saran saya coba ikutin tips-tips yang tadi saya sebutkan, konsisten, insya Allah ada perubahan. Atau kalau sekitar ada pertanyaan, kalian silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah kalau bisa jawab, saya jawab ya. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat, salam satu aspal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.